بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat inilah yang saling menopang iman Islam dan Islam karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi satu kesatuan dari seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa larangan maupun perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu sama sekali Allah tidak punya kepentingan terhadap apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi satu kesatuan dari tatanan hukum yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kehidupan dari seluruh planet dan alam raya Allah ini. Allah tidak punya kepentingan sedikit pun terhadap aturan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan Allah tidak punya kepentingan sedikit pun terhadap hambanya, kecuali tatanan hukum itu hanya untuk kepentingan kita manusia. Maka inilah bentuk rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia berupa tatanan aturan-aturan hidup yang seluruhnya ini untuk kepentingan kita manusia. Maka Allah berfirman, faman syafal yu'min faman syafal yakfur. Maka barang siapa yang mau beriman dengan tatanan Islam yang menjadi sumuliyah, yang menjadi keseluruhan, menjadi global dari seluruh kehidupan ini, maka dia akan mendapatkan hasil dari keimanan terhadap seluruh tatanan hukum yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan barang siapa yang mau kafir, silahkan. Allah tidak akan pernah rugi. Allah tidak batal menjadi Rabbul Alamin jika manusia tidak taat kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sedikit pun. Ikhwan fillah, ukhatul iman, rahimani rahimakumullah. Maka kata aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Aslam, kata Allah, telah aslam man fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, bahkan sampai ke dalam bumi pun telah aslam semuanya, telah taat dan tunduk. Itulah makna aslam yang sebenarnya. Mari saya mengajak kepada diri kami dan kita sekalian untuk setiap saat, setiap hari kita perbaharui aslam kita, Islam kita. Karena seluruh alam ini telah aslam. Hewan, tumbuhan, kuman, bakteri, COVID, virus, semuanya telah aslam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk pada aturan-aturan Allah yang telah diletakkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluknya. Allah telah letakkan sistem hukumnya. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyahluqa samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah telah letakkan kataballahu maqadirul khalaiq, telah ingkrah hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah untuk makhluknya. Maqadir khalaiq, telah ingkrah, telah selesai hukumnya, telah menjadi ketetapan hukum yang tidak bisa berubah terhadap makhluk-makhluknya, yaitu takdir-takdirnya yang Allah ciptakan. Ayyukhal samawati wal ard bi 50 alfasanah, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun, maka hukum itu sudah diletakkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang mau aslam, taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada 99,9%, harus 100%. Harus 100%. Baik yang ada di langit dan ada di bumi telah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut sunnatullah para jamaah sekalian. Sunnah, jalan hidup, ketetapan untuk hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keterbatasan, karena kebodohan, karena kejahilan manusia, maka hukum Allah dikatakan sunnatullah ini disebutkan sebagai hukum alam. Inilah tanda keterbatasan manusia, menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh hukumnya dan menciptakan seluruhnya. Ala khalaiq, sesungguhnya ingatlah Allah yang menciptakan, wa amru, dan Allah yang akan memerintahkan semuanya. Hak penciptaan dan hak untuk perintah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, hari ini hampir semua kaum muslimin bertanya tentang kehidupan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Semua bertanya bagaimana ini? Bagaimana? Allah sudah ciptakan langit dan bumi ini dengan aturannya. Hanya orang yang tidak memiliki aturan atau dia menyimpangkan aturan Allah, dia selalu bertanya bagaimana? Loh bagaimana? Allah sudah ciptakan solusinya. Allah sudah terangkan solusinya. Kok tanya bagaimana? Itu bagaimana toh? Kita punya Quran, kita punya sunnah. Kok tanya bagaimana? Yang ada itu karena kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah. Apa itu makna sunnah? Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sunnatu wallahi, sunnah itu demi Allah.
Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bermakna an-nizam fil hayyah, aturan-aturan dalam kehidupan. Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang memerintahkan. Maka sunnah itu diletakkan kepada Rasulullah, baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi' subula fatafarraqu bikum an sabili, kata Allah di dalam surat An-Nisa ketika Rasulullah khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata thumma qala hadza sabilillah. Kata Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata. Rasulullah di hadapan kami menggariskan satu garis. Garis itu khata, garis yang lurus. Summa qala hadza sabilillah. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan Allah ini. Summa khata khututan an yaminihi wa an shimalihi. Wa summa qala hadhihi subul ala kulla subulin minha syaitan yad'u ilaihi. Kemudian Rasulullah menggariskan dari garis tengah itu, beliau membuat garis yang melenceng ke kanan dan melenceng ke kiri, beberapa garis. Lalu beliau katakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang lain. Ala kulla sabil, pada setiap jalan-jalan yang menyimpang ini, minha syaitan, ada syaitan di atas jalan-jalan itu, di atas jalan-jalan hidup ini. Apakah itu komunisme, nasionalisme, liberalisme, dan semua isma-isma yang la islamiyah, semua isma-isma yang tidak berasal dari Islam, itu adalah jalan syaitan. Wala tattabi subula, kata Allah, dan jangan kalian ikuti subul ini. Setelah Rasul menggariskan, memberikan sebuah imajinasi kepada kita, imajinasi kita diaktifkan oleh Rasulullah SAW terhadap ayat ini. Rasulullah menggambarkan garis. Beliau merefleksikan ayat Allah itu dengan menggambarkan garis. Garis lurus, yaitu garis Islam. Islam tok, tidak ada Islam yang lain, tidak ada Islam Nusantara, Islam jamaah, dan Islam yang tidak ada, hanya Islam saja, yaitu Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita bertanya bagaimana? Untuk apa pertanyaan itu? Pertanyaan musfro, ma yanfa', pertanyaan tidak ada manfaatnya. Karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dibekali dengan dua wasiat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ikuti jalan itu, ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku mencintai Allah, kata Rasulullah berfirman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat ini kepada kita semua. Jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan cara apa mencintai Allah? Ya dengan cara Allah, bukan dengan cara hawa nafsu kita. Cara Allah bagaimana untuk kita mencintai Allah? Bagaimana caranya? Fattabi'uni, kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti. Mengaku mencintai Allah, tetapi menggunakan hawa nafsu, maka tidak akan sampai cinta itu. Mengaku mencintai Allah, ya dengan cara Allah mencintai kita untuk kita dapatkan cinta Allah. Dengan cara apa? Fattabi'uni, kata Allah. Sabda Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti. Meluai bongkoan, pasrah bongkoan kepada Rasulullah. Selamat. Selamat, hadis sekalian. Walaupun kita masih baca Quran terbata-bata,
alif, ba, ta, sa, tapi ikut Rasulullah jalan hidupnya, fa insyaallah. Karena agama bukan hafalan, agama bukan pandai mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Agama tidak cukup dengan itu. Agama yang pertama adalah keyakinan dari pengetahuan la ilaha illallah. Mampu untuk la pertama. La. Karena menolak ini adalah sesuatu yang berat para jamaah sekalian. Berat untuk mengatakan la. Apalagi kita mendapatkan hadiah. Bagaimana kita mampu mengucapkan la? Sementara hadiah itu adalah tipuan. Janji-janji diberi kartu sehat, kartu kerja, kartu ini dan kartu itu untuk menipu para jamaah sekalian. Lalu bagaimana kekuatan kita? Di mana kekuatan akidah kita untuk la, untuk menolak? Untuk illallah itu gampang para jamaah sekalian. Tapi untuk la, untuk menolak, ini yang berat. Berat para jamaah sekalian. Apalagi hanya janji kosong. Lalu kita serahkan leher kita kepada penguasa zalim ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innan nas kulla yawm yabi'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Innan nas kulla yawm, sesungguhnya setiap manusia pada setiap saat yabi'u nafsahu, dia menjual dirinya setiap hari. Dia terjun dalam kehidupan. Di lapangan-lapangan kehidupan, dia terjun ke dalam lapangan kehidupan itu. Dua saja pilihannya, kata Rasulullah bersabda, famu'tikuha au mubikuha. Untuk melepaskan dari jeratan-jeratan syaitan, atau dia akan terjerumus, menjerumuskan dirinya pada jeratan-jeratan syaitan, pada jeratan-jeratan jalan hidup yang lain. Allah yahfad, na'udzubillahi min dzalik. Maka ibadah menjadi sangat penting di dalam kosakata kita hari ini. Ibadah yang dimaksudkan bukan sekedar ritual seremoni para jamaah sekalian. Al-ibadatu maknaha at-ta'a wal khudu. Karena ibadah itu bermakna taat dan tunduk. Taat dan tunduk pada apa? Taat dan tunduk pada hukum. Bahwa sholat ini ada hukumnya. Setelah takbiratul ikram, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud dengan membaca bacaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngawur ibadah itu. Maka mengaku mencintai Allah tidak mungkin tanpa dengan cara Allah. Harus dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah. Jangan pakai ciptaan sendiri para jamaah sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan sampai ketaatan itu kepada Allah kalau kita ngarang-ngarang dalam ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan sampai. Maka bagaimana membebaskan? Pertanyaannya di awal. Bagaimana kemudian kehidupan ini? Kembali kepada makna ibadah. Ibadah yang sesungguhnya at-ta'a wal khudu. Taat dan tunduk. Yang pertama, taat mampu menolak la ilaha. Apa yang ditolak? Tidak lain adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-64. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'bud wa kum minasyakirin. 64, 65 dan 66 ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah diajak bersama-sama untuk beribadah dalam rangka toleransi antar anak bangsa, katanya. Diajak bersama-sama.
oleh pembesar-pembesar Quraisy. Rasul tergetar hatinya dengan berasumsi bahwa apa salahnya kalau saya hadir di tengah-tengah mereka. Toh akhirnya mereka pun nanti akan la haula wala quwata illa billah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Jika Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mendapatkan petunjuk. Jangan gambling dalam dakwah ini, harus tegas. Sampaikan fasda bima tu'mar, sampaikan dengan terang dan jelas, bukan dengan hawa nafsu. Kalau intonasi saya seperti ini, ya memang khutbah Jumat itu seperti ini. Bukan marah, tetapi mencoba untuk menjelaskan secara terang dan jelas agar firman Allah ini dapat ditangkap. Kul, katakan Muhammad, afa ghairullahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan kepada mereka Muhammad, apakah kalian menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah? Hei orang-orang jahil. Kalau antum baca para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Quran terjemah bahasa Indonesia cetakan Departemen Agama, ayyuhal jahilun itu diterjemahkan, hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Aneh ya, aneh. Karena bahasa sehari-hari itu jahil itu tidak diterjemahkan hei orang-orang yang tidak berpengetahuan, tapi lebih jelas lagi kalau diterjemahkan dengan hei orang-orang goblok, hei orang-orang dungu, hei orang-orang bodoh. Gitu. Apakah kalian menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah? Hei orang-orang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, sungguh telah aku wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu melakukan kesyirikan Muhammad, akan terhapus semua amal ibadahmu. Tidak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti kata Allah, ada dalam taukid di situ. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti kata Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Bukan sekedar rugi, tapi paling rugi. Minal khasirin. Balillahi fa'bud. Oleh karena itu, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yang ditaati dan ditundui. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang wakum minasyakirin. Kamu akan menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang bersyukur adalah dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik syirik asghar, syirik kecil maupun syirik akbar. Syirik kecil adalah sum'ah, ta'ajub, sum'ah, senang didengar, senang mendapatkan pujian, senang dilihat amalnya, na'udzubillah min dzalik. Itulah syirik kecil. Dan syirik besar adalah beribadah, taat dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari para jamaah sekalian, kita evaluasi mingguan ini setiap Jumat, mengevaluasi keislaman kita. Mampukah kita sudah mu'tikuha au mubikuha? Mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lalu mampukah di dalam kenyataan hidup ini kita mampu melepaskan dari seluruh ikatan-ikatan syaitan, jalan-jalan syaitan? Kita mampu melepaskan, karena menolak ini adalah sesuatu yang berat. La, ini berat para jamaah sekalian. Kalau hanya illallah, selesai kita ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah di dalam Al-Quran. La ataina
kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nas ajma'in. Allah berfirman, jika kami mau, kata Allah, jika kami mau, kata Allah, akan kami berikan setiap nafas ini hudaha, satu saja petunjuk, yaitu ke jalan yang benar. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah menjadi keputusanku, kata Allah. Ucapan Allah tidak bisa ditarik lagi. Ketetapan Allah tidak bisa ditarik lagi. Kalau kami mau, kata Allah, akan kami berikan setiap manusia ini satu hidayah saja, yaitu petunjuk ke jalan yang benar. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah menjadi keputusanku, kata Allah, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nas ajma'in. Allahu akbar. Allah sudah tetapkan akan kami penuhi neraka ini dengan jin dan manusia ajma'in, semuanya. Kita semua calon penghuni neraka, para jamaah sekalian. Maka jangan GR kita ini dengan ibadah kita, dengan amal kita. Jangan berbangga, karena menjadi keputusan Allah. Kita diancam oleh Allah bahwa kita ini adalah calon penghuni neraka. Allah yafad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalal wal Akram ya Hayyu ya Qayyum ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim ya Dzal Jalal wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في دولة إسلامية يا الله. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم
وثبت أقدامهم يا الله. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين ودمر أعدائك وأعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة الشرك والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلينا ومن المال البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة.